Raden Antaséna dalam pewayangan Jawa merupakan putra ketiga dari Panenggak Pandawa, yaitu Raden Bratasena, dan istri ketiganya Dewi Urangayu, putri dari Begawan Mintuna dari pertapaan Kisik Narmada. Raden Antaséna dikenal sebagai seorang ksatria yang polos, lugu, dan memiliki pendirian yang kuat. Dia tidak bisa berbahasa halus, sehingga bicaranya nguku, dan tidak mengenal tata krama. Itu disebabkan karena dia memang tidak suka basa-basi, sehingga dia juga disebut dengan dugal kewarisan. Tetapi di balik semua itu, Raden Antaséna mempunyai sifat kesatria, jujur, dan pemberani. Dia memiliki senjata sungut yang bisa melumpuhkan musuh ataupun menghidupkan seseorang. Air liurnya pun juga beracun. Dia juga bisa ambles bumi, terbang di angkasa, serta hidup di dalam air, dan mempunyai ketajaman batin yang tinggi. Pada masa mudanya, dia merupakan jagoan para dewa. Masa kecilnya berbeda dengan bayi pada umumnya. Kurang lebihnya seperti inilah kisahnya. Di Kahyangan, Batara Guru sedang memimpin pertemuan yang dihadiri Batara Narada, Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Bayu, Batara Indra, dan Batara Penyarian. Dalam pertemuan tersebut, mereka membicarakan tentang adanya goro-goro di Kahyangan. Batara Narada mengatakan bahwa yang menyebabkan goro-goro ini adalah putra dari Bratasena yang lahir dari Dewi Urangayu yang sudah berusia 20 tahun tetapi masih berwujud bayi. Tiba-tiba datanglah Batara Baruna yang melaporkan bahwa ia telah diserang oleh seorang raja raksasa bersisi ikan bernama Prabu Minaludra yang bermaksud ingin menjadi dewa di lautan. Tentu saja Batara Baruna melawan, dan terjadilah pertempuran melawan Prabu Minaludra. Tak disangka Prabu Minaludra ternyata begitu sakti, sehingga mampu mengalahkan dan mengusir Batara Baruna dari Kahyangan Kisik Samudra. Sampai akhirnya Batara Baruna datang memohon bantuan Batara Guru. Setelah menerima laporan tersebut, Batara Guru menyuruh anak-anaknya untuk membantu Batara Baruna menumpas Prabu Minaludra. Setelah menerima perintah tersebut, berangkatlah Batara Sambu beserta adik-adiknya. Tibalah Batara Baruna di Kahyangan Kisik Samudra yang disertai para dewa, yaitu Batara Sambu, Batara Indra, Batara Brahma, dan Batara Bayu. Mereka meminta Prabu Minaludra beserta pasukannya untuk menyerah. Prabu Minaludra menolak, dan akhirnya terjadilah pertempuran. Para dewa tidak menyangka bahwa Prabu Minaludra begitu sakti dan sangat kuat, yang pada akhirnya para dewa bisa dikalahkan dan mundur kembali ke Kahyangan. Batara Narada melaporkan kekalahan para dewa kepada Batara Guru. Batara Guru lalu mengheningkan cipta, memohon petunjuk yang maha kuasa. Beberapa saat kemudian Batara Guru berkata bahwa jago para dewa yang bisa mengalahkan Prabu Minaludra adalah Raden Antaséna, putra dari Raden Bratasena dan Dewi Urangayu dari Padepokan Kisik Narmada. Batara Narada heran karena Raden Antaséna yang dimaksud adalah bayi berusia 20 tahun yang barusan dibicarakan. Batara Guru menjawab, memang bayi tersebut yang bisa mengalahkan Prabu Minaludra. Selanjutnya Batara Narada mohon pamit pergi ke pertapaan Kisik Narmada. Di Padepokan Kisik Narmada, Begawan Mintuna melihat Dewi Urangayu yang setiap hari selalu bersedih, menangisi keadaan putranya, yaitu Raden Antaséna.
Raden Antasena adalah bayi yang unik. Sejak dilahirkan, setiap hari selalu menangis dan hanya bisa diam apabila sudah direndam di dalam air laut. Pagi itu Raden Antasena kembali menangis, pertanda dia ingin direndam di dalam air laut. Dewi Urangayu membawanya menuju pantai dengan diantar oleh Begawan Mintuna. Sesampainya di sana, Raden Antasena segera direndam di dalam air laut. Dan ia pun diam, tidak lagi menangis. Tidak lama kemudian, Batara Narada datang di pantai tersebut tanpa memperlihatkan diri, lalu mengambil bayi Raden Antasena dan pergi menuju kahyangan Kisik Samudra. Dewi Urangayu terkejut dan menjerit karena putranya mendadak lenyap. Namun, Begawan Mintuna melihat kelebat Batara Narada dan segera pergi mengejarnya. Batara Narada sampai ke kahyangan Kisik Samudra, lalu memanggil Prabu Minaludra seraya berkata bahwa dia telah membawa jago para dewa yang akan mengalahkan Prabu Minaludra, yaitu bayi Antasena yang berumur 20 tahun. Prabu Minaludra tertawa, menyebut Batara Narada sedang bercanda. Mana ada manusia sudah berusia 20 tahun tetapi masih berwujud bayi. Batara Narada berkata, Prabu Minaludra tidak usah mengejek. Kalau memang berani, hadapi saja bayi ini. Prabu Minaludra tersinggung dan segera menyerang Batara Narada. Batara Narada pun melemparkan bayi dalam gendongannya ke arah Prabu Minaludra. Tubuh bayi Raden Antasena membentur kepala Prabu Minaludra. Anehnya, Raden Antasena tidak mati, tetapi tumbuh menjadi anak kecil yang sudah bisa berjalan. Prabu Minaludra merasa heran. Dia lalu mengangkat tubuh bayi Raden Antasena dan dibanting ke batu. Anehnya, batunya yang pecah. Semakin dipukul, tubuh Raden Antasena semakin bertambah besar, hingga menjadi pemuda dewasa sesuai dengan usianya. Prabu Minaludra semakin penasaran. Ia pun mengamuk, menyerang Raden Antasena. Raden Antasena melawan. Ia memiliki kesaktian alamiah yang dengan sendirinya dapat menghadapi semua serangan Prabu Minaludra. Hingga akhirnya Prabu Minaludra dapat dikalahkan. Jasadnya musnah dan seluruh kesaktiannya berpindah ke dalam diri Raden Antasena. Setelah mengalahkan Prabu Minaludra, Raden Antasena terlihat bingung. Lalu Batara Narada datang, menjelaskan semuanya. Kemudian datanglah Begawan Mintuna. Batara Narada meminta maaf karena telah mengambil Raden Antasena tanpa izin. Begawan Mintuna justru berterima kasih karena cucunya kini telah tumbuh dewasa berkat bertarung melawan Prabu Minaludra. Raden Antasena memberi salam kepada Begawan Mintuna. Meskipun selama 20 tahun ini ia berwujud bayi, namun dirinya dapat mengenali wajah kakek dan ibunya. Tiba-tiba Batara Guru datang bersama Batara Baruna. Batara Guru berterima kasih atas bantuan Begawan Mintuna dan Raden Antasena dalam mengalahkan Prabu Minaludra. Sebagai ucapan terima kasih, Batara Guru memberikan hadiah kepada Raden Antasena, yaitu cupu Madusena yang berisi air kehidupan Tirtamarta Kamandanu. Batara Guru juga mengangkat Begawan Mintuna sebagai dewa pelindung ikan air tawar, berdampingan dengan Batara Baruna yang merupakan dewa pelindung ikan air laut. Karena Batara Guru menilai tapa brata Begawan Mintuna selama ini sudah mencapai derajat dewa, maka sejak hari itu Begawan Mintuna mendapat gelar Batara Mintuna. Batara Baruna juga mengucapkan terima kasih dan mengangkat Batara Mintuna sebagai saudara, serta menjadikan Raden Antasena sebagai cucu. Maka Raden Antasena disebut pula sebagai cucu Batara Baruna.